Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sukses, dan salam bahagia untuk seluruh sobat SR dan para pemirsa dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan kami di channel ini, channel Sultan Rahmat Detektif Misteri Gaib. Ingat, yang kami cari adalah sebuah kebenaran, bukan pembenaran. Yang kami buktikan adalah dalil, bukan sekedar berdalih. Yang kami kemukakan adalah argumen, bukan sentimen. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, kami kembali hadir di hadapan para pemirsa untuk terus berbagi pengetahuan-pengetahuan di dunia metafisika. Di hari ini kami akan berbagi pengetahuan tentang sebuah materi terkait dengan pesugihan babi ngepet. Apa sih pesugihan babi ngepet itu? Jadi pesugihan babi ngepet ini juga hampir sama umumnya seperti pesugihan-pesugihan yang lainnya, yaitu mendapatkan kekayaan, mendapatkan sejumlah harta dengan cara yang singkat, akan tetapi salah dan sesat, menyesatkan. Perantaranya sama, mereka juga menggunakan bangsa jin, akan tetapi sosok nanti yang melakukan aksi untuk mengambil uang dari orang-orang yang menjadi korban target pesugihan tersebut adalah berupa binatang seperti babi. Dan biasanya orang-orang yang melakukan pesugihan babi ngepet ini mendatangi orang-orang tertentu yang dalam istilah bahasa kita ini dukun, paranormal, atau kuncen lah, yang menjadi perantara pesugihan babi ngepet tersebut. Dan biasanya dukun atau paranormal atau kuncen tersebut ini menjadi perantara terjadinya perjanjian antara orang yang akan melakukan pesugihan babi ngepet dengan bangsa jin. Sudah tentu sang dukun, sang kuncen, sang paranormal yang jadi perantara perjanjian manusia yang melakukan pesugihan dengan bangsa jin tersebut ini melakukan perjanjian-perjanjian, melakukan syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi orang-orang yang melakukan pesugihan babi ngepet tersebut. Umumnya sang dukun atau sang kuncen atau sang paranormal ini akan memberikan sebuah benda berupa kalung, ada yang berupa rompi, ada yang berupa tongkat, atau benda-benda lainnya. Nah, benda ini akan digunakan bagi orang-orang yang melakukan pesugihan babi ngepet pada saat akan melakukan aksinya. Ini akan dipakai nanti yang akan melakukan aksi untuk mengambil uang dari orang-orang yang menjadi korban targetnya adalah berupa babi ngepet. Jadi itu sosok dari orang yang melakukan pesugihan babi ngepet tersebut ketika sudah memakai kalung, sudah memakai rompi atau benda-benda yang diberikan oleh sang dukun tersebut ini dipakai, maka dengan bantuan bangsa jin, sosok manusia itu kelihatan seperti binatang babi. Lalu sosok tersebut akan keliling, akan mencari, akan mendatangi rumah orang-orang yang menjadi target dari korban pesugihan babi ngepet tersebut. Lalu sebenarnya apa perbedaan orang yang melakukan pesugihan babi ngepet dengan orang-orang yang melakukan pesugihan tuyul? Kita akan coba bahas setelah jeda berikut ini. Para sobat dan para pemirsa, berjumpa kembali dengan kami di channel ini, dan kami akan melanjutkan pembahasan tentang pesugihan babi ngepet. Memang orang-orang yang melakukan pesugihan babi ngepet dengan orang-orang yang melakukan pesugihan tuyul ini memiliki beberapa perbedaan-perbedaan. Akan tetapi secara umum orang-orang yang melakukan pesugihan itu memiliki persamaan
Persamaannya yang pertama, bahwa bentuk apapun pesugihan itu pasti akan meminta korban tumbalnya. Ya, baik dari keluarganya, dari istrinya, dari anak-anaknya, dari cucunya, dari keturunan-keturunannya. Kemudian yang kedua, orang-orang yang melakukan pesugihan secara umum memiliki persamaan. Mereka itu pasti di dalam rumahnya mempunyai ruangan khusus, yang ruangan ini tidak boleh dimasuki oleh keluarganya, yang ruangan ini digunakan untuk melakukan penyuguhan-penyuguhan terhadap bangsa jin yang menjadi sekutunya untuk melakukan aksi pencurian uang terhadap orang-orang yang menjadi korban target dari pesugihannya tersebut. Ya, biasanya berupa altar ya. Nanti di dalam ruangan itu ada berbagai macam sesajen, ada dupa, ada kembang dan lain-lain sebagainya. Tergantung syarat yang diberikan oleh sang kuncen, sang dukun, sang paranormal kepada orang yang melakukan pesugihan tersebut. Nah, perbedaannya dengan orang-orang yang melakukan pesugihan tuyul dengan orang-orang yang melakukan pesugihan babi ngepet, yang pertama ini adalah dari jenis jinnya. Jadi sebagaimana di dalam dunia Islam, di dalam dunia metafisika, jin ini mempunyai tingkatan-tingkatan. Jin ini memiliki kelas-kelas. Ada yang kelas pangkatnya jenderal, ada yang mayor, ada yang letnan, ada yang kopral ya. Kalau untuk orang-orang yang melakukan pesugihan babi ngepet, ini jin yang digunakan adalah jin yang jenisnya atau tingkatannya atau kelasnya lebih tinggi. Ya, kalau saya ilustrasikan, ini pangkatnya mungkin letnan atau mayor. Kalau orang-orang yang melakukan pesugihan tuyul, ini jinnya ini kelas rendah. Ya, jadi kalau saya sebutkan dalam pangkat-pangkat kemiliteran, ini mungkin kopral ya. Nah, yang kedua, perbedaannya dengan pesugihan tuyul dan pesugihan babi ngepet. Kalau pesugihan babi ngepet ini mengambil uang dari korban targetnya itu sejumlah uang yang cukup banyak ya. Sedangkan tuyul, pesugihan tuyul ini mengambil uangnya hanya selembar. Ya, 50.000, 100.000, beda dengan pesugihan babi ngepet. Makanya kalau di masyarakat kita ada orang-orang yang setiap hari ini kehilangan uangnya dalam jumlah besar, berarti kehilangan itu disebabkan ada orang-orang yang melakukan pesugihan babi ngepet. Tapi kalau hilangnya cuma 1 lembar, kemudian besok ada lagi tetangga kita hilangnya 1 lembar, itu adalah orang-orang yang melakukan pesugihan tuyul. Nah, pesugihan babi ngepet juga ini hampir sama dengan orang-orang yang melakukan pesugihan monyet atau kerak ya. Mereka juga mengambil uangnya dalam sejumlah yang cukup banyak, bukan selembar-selembar. Ya, langsung ngambilnya 500.000, 800.000, 1 juta, 300.000. Nah, inilah beberapa perbedaan-perbedaan antara pesugihan tuyul dengan pesugihan babi ngepet. Ingat para sobat dan para pemirsa, kesesatan itu terjadi bukan hanya karena minimnya pengetahuan di dalam diri kita, tapi juga karena minimnya iman di dalam jiwa kita. Selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.